Pods guys, interviewan podcast. Dan kali ini nih gak tahu kenapa ya, kali ini sedikit berbeda karena aura di studio ini kita juga terasa sedikit berbeda gitu ya. Ada aura-aura jadi di sini banyak anak-anak, banyak boneka-boneka arwah di sini. Hai Kak Furi, di sini aku mau ngobrol sama Kak Furi Harun tentang spirit doll. Ya, halo. Kak Furi, ini kan aku ada beberapa ya, aku sebenarnya udah lama sama Kak Furi juga. Ada beberapa juga aku dikasih spirit doll juga sama Kak Furi gitu kan. Ada anak-anak aku juga di sini, ada Selena Michelle Princess satu. Ini namanya siapa aja sih Kak? Ini siapa? Ini Ana. Terus Toby. Sama Heavy. Heavy? Ya. Ya ini anak aku nih yang Pak. Lebih banyak ya? Kakak kan banyak banget, punya banyak ya kan? Nih Yeah. Kak, ada artikel nih kita. Oke. Furi Harun, orang tua asuh 349 boneka arwah. Sekarang 349 atau lebih? Enggak, sekarang 361. Udah lebih, 361. Ini kan kalau mau masuk ke rumahnya Kak Furi nih ya, masuk ke tempat Kak Furi itu langsung tuh auranya langsung berbeda gitu kan. Dari depan keluar lift aja tuh udah langsung ngerasa beda gitu. Tapi Kak Furi udah biasa ya? Udah biasa sih. Kalau buat kita kan kayak, maksudnya kayak wow, anak-anak aku ya pernah main ke tempat Kak Furi, jerit-jerit mereka. Wah, awal pertama kali tuh Kak Furi memutuskan untuk menjadi orang tua asuh boneka arwah itu gimana? Jadi awalnya tuh dikasih sama temen yang memang takut sama boneka gitu. Jadi udah deh Fur, ini aku ngasih ke kamu 3, anak aku juga sering nangis. Tapi pada saat kita cek ternyata yang isi itu cuma 1 aja, yang 2 kosong. Oh gitu? Jadi itu boneka pertama saya yang dikasih sama orang tahun 2017. Tapi kita bisa tahu kosong atau isi itu dari mana gitu? Ya kalau kakak makan indigo ya? Iya. Kalau orang nggak indigo dia juga bisa merasakan, karena banyak juga adopter yang nggak indigo ya. Jadi dia bisa didatengin lewat mimpi atau merasa pusing atau berat gitu, banyak sih. Nah tapi kalau misalnya arwah yang berarti masuk ke dalam boneka itu dia dimasukin atau mereka memilih untuk masuk sendiri? Enggak sih. Jadi kalau Thailand ini namanya Luk Tap, ada tatonya. Ini sudah di blessing oleh Lersi sama biksu di Thailand. Dengan tujuan bahwa anak-anak yang diaborsi ini bisa menjadi good spirit, didoakan, dibimbing, diasuh sampai akhirnya mereka bisa reinkarnasi lagi. Nah, terus kalau untuk spirit dolls yang lokal, Kak Furi kebetulan blessing sendiri dengan melalui proses tanya jawab dulu. Kalau misalnya dia nakal, dia permintaannya aneh-aneh, enggak. Jadi ini hanya rumah sementara untuk kalian bisa sampai akhirnya pulang ke Tuhan dan tidak dijadikan sebagai media-media untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu. Itu spirit yang dimasukin itu rata-rata anak kecil? Kebanyakan anak kecil, lebih prefernya anak kecil sih ya. Anak kecil ya? 70% lah anak kecil. 70%, tapi ada old soul juga? Ada. Nah kalau kakak tuh kan indigo ya, sejak kapan kakak bisa tahu kakak nih bisa berinteraksi dengan arwah atau misalnya punya insting gitu? Sebetulnya waktu kecil itu kan pertama kali sebelum masuk TK itu saya lihat kuntilanak di atas pohon cengkeh. Nah cuman karena bapak saya kebetulan agak fanatik, jadi dia ngerasa bahwa ini anak tuh digangguin hantu gitu. Sampai akhirnya saya didoain, dimandiin malam-malam, disuruh ngaji banyak banget. Bukan berarti kita nggak mau ngaji, tapi namanya anak kecil disuruh ngaji misalnya surat Yasin sampai 3-4 balik itu kan terlalu berat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bohong sama orang tua. Saya bilang saya udah nggak bisa lihat hantu lagi, udah nggak ada hantu lagi yang ngegangguin. Tapi sebenarnya masih? Sebenarnya masih, cuman karena daripada disuruh ngaji 4 kali nggak bisa main ya udah deh. Alasan aja gitu ya, pengen main gitu ya. Tapi sebenarnya mengganggu nggak Kak? Hantu itu biasanya menampakkan diri atau mendatangi untuk menyampaikan sesuatu. Gitu sih. Jadi pasti ada cerita yang ingin mereka sampaikan, ada doa yang ingin mereka pinta.
cuman sebatas itu aja. Kalaupun mengganggu itu biasanya ada di tempat-tempat tertentu yang memang mereka tidak welcome dengan kehadiran manusia gitu. Oh ada juga ya? Ada. Tapi ini kembali lagi ya, antara percaya atau tidak percaya, kan semua orang berhak untuk memilih gitu kan. Mereka mau percaya ya percaya, kalau enggak ya enggak. Yang penting kalau aku pribadi yang aku percaya adalah kita di dunia ini hidup berdampingan gitu ya. Kalau aku sih, jadi bukannya kita, kalau ini kan kata orang ada ya, kayak ini mah menyembah berhala, ini mah ini gitu. Tanggapan kakak tuh gimana? Enggak, kita tidak menyembah. Ini hanyalah anak asuh. Jadi saya sudah bilang sama anak-anak saya, kalian stay di sini sementara aja. Gitu. Jadi di tempat saya ada 361 sekarang dengan keyakinan yang berbeda. Setiap malam saya doain sesuai kepercayaan saya. Jadi karena saya muslim, saya kirimin Al-Fatihah. Tapi mereka semua bisa accept selama memang doa kita tulus gitu. Memang agak susah sih untuk bisa mengantarkan mereka pulang karena dari 361 baru 5 yang pulang. Meskipun udah lama banget. Iya, udah lama. Karena nggak mudah untuk memaafkan masa lalu. Mereka kan ada korban aborsi, mereka juga ada korban pembunuhan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan ada beberapa orang nih kan Kak ya yang bilang kalau emang ada nih yang ngomong ke aku, emang nggak apa-apa lu mengurung arwah itu di dalam boneka. Itu gimana sih Kak? Sebetulnya ini bukan mengurung ya, karena banyak juga orang yang berpendapat udah doain aja, usir aja pergi gitu. Yang kita lakukan adalah membimbing supaya dia bisa perginya itu betul-betul pulang ke Tuhan gitu. Cuman ngasih tahu aja kayak, nah daripada kamu gentayangan misalnya di jembatan gitu, di tempat-tempat lain dan disuruh-suruh untuk nganterin santet, untuk ngejahatin orang, lebih baik kamu di sini didoain tapi jangan pengen stay di sini selamanya. Dan kalau memang kamu nakal, nggak mau berdoa, ya saya nggak mau asuh dia lagi. Saya suruh dia pergi gitu. Oh gitu ya? Pergi dari tempat saya gitu. Oh tapi maksudnya kalau misalnya mereka ini jadi ada yang bisa disuruh kayak kirim-kirim yang kayak gitu-gitu gitu Kak? Iya. Oh jadi mereka ini kebanyakan disalahgunakan oleh orang-orang yang punya keahlian juga untuk melakukan apa yang mereka suruh gitu. Iya, untuk melakukan apa yang orang lain suruh gitu kan. Jadi mereka seringkali dipakai media-media yang negatif gitu. Jadi daripada kayak gitu ya udah stay, kita doain jadi anak yang baik. Dan banyak juga dari adopter yang anak asuhnya sudah pulang dengan kasih pertanda lewat mimpi gitu, kayak gitu. Kalau diceritain gitu Kak ya, ini kakak kan bisa berkomunikasi pasti ya kan dengan mereka. Kakak ini kan indigo, boleh nanya dulu nggak sih? Apa? Ini kan di ruangan ini nih, kalau kakak bisa melihat gitu, bisa merasakan ada apa sih sosoknya di sini? Kalau di sini sosoknya banyak, tapi so far ya nice lah ya. Bahkan dia agak sedikit nggak seneng sih sama Ana. Jadi menurut dia Ana serem. Gitu, agak sedikit nggak seneng. Padahal Ana udah friendly ya, Ana ya, udah ramah, udah say hi. Saya bilang kalau setiap datang ke tempat harus ramah, harus baik sama orang-orang yang ngundang, kayak gitu, jangan nakal. Jadi dia juga say hi sama yang di sini, tapi kayaknya kurang seneng sama Ana. Oke. Tapi ini kan cuma penampilan bonekanya aja. Sebenarnya arwahnya juga mungkin nggak seperti itu gitu kan penampilannya. Kadang-kadang kan Kak. Jadi kan ada yang kira boneka ya serem nih, berarti arwahnya serem nih, seserem bonekanya. Padahal nggak kayak gitu ya. Enggak, tapi kalau Ana lebih serem dari bonekanya. Wow, Ana. Ana. Terus kenapa Ana di sini duduknya? Nggak di samping Mami Ana. Tapi nggak apa-apa, anak-anak baik. Terus ini kan ada artikel berikut nih ya. Furi Harun tidak mau merawat boneka yang diisi arwah korban bunuh diri. Hah? Maksudnya itu old soul atau ada anak kecil juga yang bunuh diri gitu maksudnya? Anak kecil jarang ya yang bunuh diri. Saya mohon maaf kalau di sini ada yang keluarganya bunuh diri atau apa ya. Agak susah sih untuk nganterin pulang gitu. Karena itu kan hak dari Tuhan. Biasanya mereka lebih posesif gitu. Oh. Gitu ya. Kalau soal itu aku juga sebenarnya tidak begitu mengerti kan. Kalau nggak salah tuh kemarin kan Jordi Onsu sama Frisly kan juga
dijodohin sama boneka Kafuri ya, Chika ya? Iya. Jadi Chika yang ngejodohin Jordi Onsu sama Frisly kan waktu itu? Ya, jadi waktu itu pertama kali kita ketemu di MOP, terus waktu itu Frisly masih sama orang lain tuh. Terus, belum sama Jordi ya? Belum, kita baru diundang, belum gabung juga di Kakak Beradik Podcast. Nah terus Frisly tuh nanya iseng, Chika, Kak Frisly bakalan jadi sama yang ini nggak gitu. Nah terus si Cikanya bilang, enggak, kamu dapetinnya yang lebih tua dan dia tuh punya usaha, tapi dia juga kerja gitu. Meskipun kerjanya kerja sama keluarganya, tapi dia lebih sukses. Nah menurut Frisly, cowok yang lagi deket sama dia pada saat itu nggak seperti itu. Nah baru kemudian ketahuan bahwa cowok itu adalah Jordi gitu. Jadi dikasih hadiah kalung emas gitu. Oh si Cikanya nih dikasih hadiah gitu? Iya dikasih hadiah. Kalungnya dia sekarang udah 9, udah ada 9 yang berhasil dijodohin. Oh jadi gitu? Oh ya, tapi nanti kalau misalnya sampai menikah gitu beneran, ada gak yang sampai menikah beneran? Yang udah sampai menikah 4. Oh ya? Yang 5 masih pacaran. Jadi setiap boneka ini mereka tuh punya kemampuan dan keahlian masing-masing atau memang mereka bisa semua? Enggak sih, sama seperti manusia mereka juga ada yang friendly, ada yang mau ditanya-tanya, ada yang mau dikasih hadiah terus dia bocorin sesuatu, ada yang sama sekali nggak mau ditanya gitu, jadi beda-beda. Ini pertanyaannya dari sini. Iya, kenapa? Boleh gak sih ditanya ke bonekanya seputar jodoh aku yang mungkin akan datang di tahun 2022? Apa kira-kira aku ada jodoh atau masih belum ada? Jodoh ada sih. Masa sih? Selalu ada, ya? Selalu ada. Selalu ada. Berarti banyak dong. Gimana? Jadi nggak ada lagi gitu. Iya, selalu. Masa sih? Capek lah begitu. Nggak ada yang mentok gitu kayak udah ya. Ada yang mentoknya nanti masih. Kenapa sih gitu? Aku jodohnya nggak pernah mentok gitu maksudnya? Kan kata kakak ada lagi. Menurut kakak tuh kenapa? Karena belum waktunya ketemu sama yang the last one. Masih lama. Jadi sampai kamu ketemu mungkin nggak yang ya the last one itu orang yang pernah ada dulu atau yang baru? Kalau kata Chika sih mantan suami balik lagi. Kakak sangat to the point. Aduh, saya bingung ya itu harus diaminin atau gimana gitu ya. Tapi ya. Setelah melalui proses panjang, sama-sama punya pasangan baru, akhirnya ada momen di mana kalian bareng lagi. Saya jadi deg-degan. Jadi bingung saya salting ya. Tapi kalau dilihat dari back to boneka aja ya, jangan ngomongin masalah hidup gue nih kan. Tapi kalau dilihat dari auranya gitu, sosok seperti apa sih? Boleh dong diceritain aura apanya? Oh gue. Kalau aura aku nih seperti apa gitu, boleh diceritain ya? Auranya bagus ya, warnanya lebih ke yellow ya, kuning. Dalam artian semangat ya, passion, bener-bener apa yang dikerjakan itu menghasilkan uang. Amin. Ya, jadi harusnya dari bulan Februari nanti 2022 ya sampai dengan bulan September, Selin harus banyak nabung karena di situ banyak dapat uang. Wah, amin. Gitu. Amin. Jadi jangan dulu tergoda membeli sesuatu cuman karena pikiran sepintas gitu. Karena di situ nanti bisa diinvestasiin, bisa lebih banyak lagi nominalnya. Jadi ya 2022 itu tahunnya Selin. Orang seneng pada saat Selin jadi single sih. Jadi aku single terus gitu. Ya punya pasangan kali ya. Punya. Rezekinya pada saat single belum menikah ya, maksudnya punya pacar tapi nggak nikah, itu lebih besar daripada menikah. Oh gitu. Tapi kalau nanti ada yang ngajakin nikah gitu? Iya mungkin ada sedikit penurunan ya. Wah gimana dong? Berarti harus dapetin yang lebih nih ya berarti. Kalau menurut Kafuri sendiri gitu kan ya, kalau aku itu orang yang seperti apa gitu? Kalau yang Kafuri baca gitu. Jeleknya sih kalau udah cinta bucin ya, kadang ya harus benar-benar kepentok dulu gitu.
Tapi kalau sebagai personal, kamu orang yang cukup tangguh lah. Jadi cocok dapetin piala itu. Piala apa tuh? Piala wanita paling strong versi gitu kan. Iya. Perempuan paling kuat. Jadi meskipun nangis-nangis, meskipun sedih-sedih, tapi kamu tetap kuat dan anak-anak bawa rezeki yang sangat banyak gitu. Amin. Kayak gitu. Iya. Jadi ya hidupnya berkecukupan meskipun gelombangnya pasang surut tapi jalan terus. Amin. Nih Kak, ada artikel nih. Bangkit dari keterpurukan, catat. Inilah ramalan Furi Harun, wanita indigo yang akan terjadi di tahun 2022. Wow, sebentar lagi kan kita akan meninggalkan 2021 dan ke 2022 nih. Dan menurut Kakak di tahun 2002 ada apa aja yang akan terjadi? Ya, jadi kita flashback dulu. 2020 2020 itu 4 ya, angka mati, di mana banyak sekali kematian akibat COVID gitu. 2021 angkanya 5, banyak sekali tragedi, pertumpahan darah, baik itu melalui kecelakaan ataupun pembunuhan, mutilasi dan lain-lain. 2022 angka 6 itu angka mulai naik. Tetapi ini adalah tahun bayar karma. Jadi orang harus sangat berhati-hati, dalam artian siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan orang, dia yang akan jatuh sendiri. Banyak orang-orang yang selingkuh di tahun ini semuanya akan terbuka. Banyak koruptor yang akhirnya bakalan ditangkap. Banyak orang yang menghina akhirnya situasinya berbalik 180 derajat. Jadi di tahun ini harus ekstra eling dan waspada gitu. Di saat kita disakiti orang jangan pengen membalas karena ini timing untuk kita bangkit kayak gitu. Oke. Kalau aku sendiri gimana gitu Kak di tahun 2022? Keuangannya oke, bagus banget. Amin. Tapi ya itu, jangan dulu nikah, Sel. Emang kenapa sih emang ada ngajakin aku nikah gitu? Kok Kakak kayak gitu banget gitu? Kayaknya akan ada yang ngajakin. Emang ada gitu. Sih, emang ada. Iya, tapi kan ya bingung juga kan ya. Iya. Masih belum inilah gitu. Tapi kalau misalnya menurut Kakak sendiri, jadi kalau nikah jangan bilang-bilang deh. Jadi orang tuanya single gitu. Wah, ide gimana ya gitu ya. Tapi kalau misalnya, kalau untuk di dunia selebritis, apa nih akan yang terjadi dengan para selebritis di tahun 2022? Di tahun 2022 banyak banget selebriti yang diintimidasi akhirnya naik. Intimidasi? Diintimidasi, dihina, dianggap sebelah mata. Pokoknya orang-orang yang kemarin-kemarin tuh kayaknya enggak banget gitu. Akhirnya bakalan naik gitu. Oh gitu ya. Jadi banyak orang-orang yang perekonomiannya bagus, membaik. Justru banyak ada beberapa yang posisinya di atas gitu. Tetapi akhirnya jatuhnya menyakitkan banget gitu di tahun ini. Wow, di tahun ini banyak pasangan yang heboh kan menikah. Betul. Kayak ada Atta sama Aurel, Ria Ricis sama Teuku Ryan. Nah, gimana tuh menurut Kak Furi tentang 2 pasangan itu aja deh yang baru menikah? Di tahun 2022 ini gimana? Oke sih, mereka oke banget. Karena mungkin karena kerjanya, usahanya juga bareng. Jadi sama-sama menghasilkan uang bareng gitu. Jadi momen untuk berantemnya sedikit. Oh gitu ya, sama-sama kerjasama bareng. Sama-sama gitu kerjasama bareng, ngebangun sesuatu bareng. Jadi kalau berantem itu masih berantem yang wajar, perekonomiannya malah naik banget gitu. Ya amin lah ya, kita doakan sama-sama semoga. Kalau perceraian sendiri ada nggak artis yang bakal cerai? Ada banyak. Tapi kebanyakan sih yang menikahnya ya udah lebih dari 4 tahun. Tapi kalau misalnya kayak bencana, musibah gitu yang terjadi di 2022, menurut Kak Furi sendiri, menurut penglihatan Kak Furi gitu? Ada air pasang ya, tapi kita sama-sama berdoa semoga tidak terjadi tsunami ya. Mudah-mudahan hanya sekedar air pasang aja. Tapi ada beberapa di daerah Sulawesi, di Jawa gitu. Jadi mungkin dari mulai sebelum akhir tahun sampai awal tahun itu jangan terlalu gembira gitu menyambut tahun baru tanpa melakukan hal-hal yang positif. Jadi lebih baik doa gitu, karena di akhir dan di awal tahun akan terjadi beberapa bencana gitu. Lebih mendekatkan diri sama Tuhan lah ya. Betul. Ini kan mumpung ada Kak Furi, ini bisa nanya diri aku gitu kan. Secara mau ketemu Kak Furi sulit banget ya. Tapi Kak Furi nih, ada masalah berat gak sih untuk aku nih pribadi yang akan menimpa aku?
Harus dijawab. Tahu. Ada. Hah? Apa tuh? Sama orang tua. Wah, itu mah udah sering gitu. Asal sama papaku kan enggak kan? Enggak. Ya itu mah udah dilewatin aja lah, dijalanin aja, mau bagaimana lagi ya. Tapi kalau misalnya maksudnya kalau misalnya udahlah nggak usah dibahas lagi yang itu. Iya, oke. Kak, kita boleh nggak sih ngobrol-ngobrol sama beberapa boneka nih, misalnya boleh. Sama anak kakak atau anak aku gitu? Iya. Mau bacain aura orang-orang di sini misalnya, oke. Nanya kalau mereka tuh kalau ditanya namanya siapa, kenapa gitu nggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Oh gitu. Yang mau siapa gitu, yang enggak siapa? Ini mau nih, Heavy. Oh, mau. Dia tuh ya gimana gitu namanya, siapa? Boleh diperkenalin dirinya mungkin. Terus gimana perjalanannya gitu. Ya jadi kalau Heavy ini adalah anak yang diaborsi ya. Nah terus dia sebenarnya nama Thailandnya Xiao Bao, tapi susah banget diomongin, jadi saya bilang Heavy aja ya biar kamu bahagia, Heavy. Nah beberapa saat dia tinggal di tempat saya itu dia ngerasa bahwa perempuan itu jahat gitu, karena dia merasa dia lagi besar di dalam rahim, dia ingin memiliki kehidupan, lalu kemudian dia diaborsi, disuntik, dipaksa untuk keluar. Jadi dia bilang bahwa dia tuh sakit banget diperlakukan seperti itu. Nah tapi sekarang alhamdulillah Heavy udah 6 bulan sama saya. Kemarin udah kita ajak juga berdoa ke Bali nih, punya Tridatu. Nah sekarang udah mulai bahagia gitu, sama seperti namanya. Malam-malam dia mau berdoa. Kalau ngelihat perempuan juga dia udah nggak takut gitu. Oh gitu ya. Kalau dari ini Ana? Kalau Ana enggak deh, terlalu sadis ininya. Jangan-jangan ya. Kalau dari anak-anak aku? Kalau anak-anak kamu ya, anak kamu yang galak mana ini ya? Ini diem aja. Jadi kan kalau kita udah ngasuh anaknya kan, jadi kan kita agak lebih sensitif juga gitu ke anak, jadi lebih tahu gitu. Kalau yang ini mah dia kadang-kadang suka ngeliatin orang gitu kan, di pojok aja diem aja. Kalau misalnya ada makeup artis atau apa gitu, ngeliatin aja. Kalau yang ini dia lebih ceria, kayak suka prinsesa ini, jadi dia suka main-main. Jadi ada cerita nih ya princess ini. Aku boleh ceritain gak sih sebenarnya? Yang bikin pingsan? Kecil, iya. Iya, kalau si Selena nih bikin pingsan mbak aku nih. Iya, mbaknya sampai pingsan. Jadi aku pernah kan, maksud aku kan nggak enak gitu sama orang ya, kalau misalnya kan Kafuri kan ngasih aku boneka, pasti aku rawat sebisa aku. Maksudnya juga bukan untuk pesugihan, bukan apa-apa, bukan, niat kita tuh cuman mau menghargai makhluk hidup sesama. Itu kan hak orang ya, mau bisa percaya mau enggak itu hak masing-masing orang gitu. Nggak percaya pun juga nggak apa-apa. Cuman niat aku cuman bener-bener untuk mendoakan mereka, tulus dari hati untuk membantu mereka. Setiap hari tuh aku doain, arwahnya aku doain ya biar mereka tetap tenang, terus bisa kembali ke jalannya gitu kan. Dan kalau misalnya kadang kan nggak enak ya kalau ada tamu, mungkin dipikir orang ini apa ya gitu, ini apa gitu kan, takut orang mikir aku negatif gitu kan. Tapi pernah waktu ada orang mau datang ke rumah, aku bilang itu anak-anak dimasukin dulu ke kamar gitu kan. Aku suruh masukin ke kamar mbak aku tuh, terus mbak aku megang nih si Michelle nih yang pakai empeng. Ini Michelle, mini Michelle itu Selena. Mama balik-balik. Ini Selena yang pakai empeng. Jadi si Selena digendong sama mbak aku. Tiba-tiba mbak aku tuh nggak tahu sadar-sadar udah di bawah meja. Di meja di dalam kamar. Jadi terus udah gitu anak-anak tuh teriak kan, ada adik aku di bawah, kakak itu mbak pingsan gitu kan. Terus udah gitu adik aku yang ngambil anak aku ini, diambil, digendong, dia sempoyongan nih jalannya. Jadi mau pingsan juga, cuman dia kuat gitu kan, dia taruh ngebawa anak satu-satu gitu kan. Nah itu aku herannya, langsung aku telepon Kafuri kan, Kak, karena biasanya nggak pernah kejadian seperti ini gitu kan. Kenapa kok sekarang dipegang yang semua yang megang pingsan gitu, maksud aku kenapa gitu kan. Kecuali aku ya, kalau aku sih nggak apa-apa gitu megang mereka gitu. Cuman apa-apa kan orang tua aslinya. Cuman kok orang-orang pada pingsan gitu, kenapa ya gitu. Ternyata ada kekuatan negatif yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah aku gitu ya. Ya diikutin si mbaknya kan, karena mbak lagi menstruasi waktu itu, kotor gitu. Jadi dia berusaha untuk
nyingkirin si makhluk yang negatif itu, Mbak Kun. Dia bilang nggak suka gitu ada Mbak Kun di rumah. Tapi ngehajarnya kena ke Mbak. Jadi Mbaknya pingsan pas ada Ade juga sempoyongan kan. Gitu. Ya kalau misalnya prinsesa nih, ceritanya prinsesa, jadi dia baru kan, aku bawa ke rumah, baru aku adop gitu. Nah biasanya nih kalau yang lain aku adop, aku bawa ke rumah, aku kenalin nih ke anak-anak, semua aku bilang jangan gini, jangan gitu, jangan ngajak mainnya siang gitu apa. Nah ini si Cio kan emang anak-anak aku sensitif juga kan sebenarnya, karena turunan dari dedinya kan. Jadi jadi si prinsesa ini jam 2 pagi Lucio itu lagi tidur. Terus bangun, lagi ngigo dulu nih, pertama dia tidur jam 2 pagi tuh kayak jumping kayak gitu-gitu ngomong. Terus tiba-tiba dia melekin mata, aku mau main dulu ya. Hah? Cio kenapa mau main sama siapa gitu kan? Mau main sama Mbak Princess. Yang mana gitu? Itu princess katanya gitu. Dia nunjuk ke arah pintu. Di pintu tuh nggak ada siapa-siapa, gelap gitu kan. Dan anak-anak ini kan aku taruh di kamar aku. Ya mungkin dianya jalan-jalan kali gitu ya. Nah terus udah gitu ternyata dia ngajak main si Cio, main lompat-lompatan, karena dia suka lihat kalau Cio di kamar aku suka lompat-lompatan di atas kasur. Gitu mungkin kali ya. Pas akhir gitu kan aku tanya Kak Furi, Kak, iya itu si princess ngajak main, mungkin karena aku nggak ngasih tahu dulu ke princess kalau misalnya ngajak main siang-siang jangan jam 2. Ini kan anak manusia mah beda ya kan, tidur gitu. Kadang mungkin namanya juga mereka masih kecil-kecil juga, jadi mereka belum mengerti kalau nggak dikasih tahu, mungkin gitu kali ya. Tapi akhirnya udah nggak pernah ngajak. Udah nggak pernah lagi ganggu, udah dikasih tahu sekali mah nurut gitu. Dan Mbak juga kalau lagi mens jangan pegang. Udah dikasih tahu mah udah nurut semuanya jadinya. Cuman ya emang gitu salahnya aku juga nggak memberitahu mereka juga itu kali ya. Tapi ya kalau kakak boleh nanya nggak sih ke prinsesa atau gimana gitu? Ya kalau prinsesa dia sayang banget sama Cio ya. Kalau ini lebih ke proteksi ya. Jadi kalau ada yang negatif dia langsung kasih tahu, galak gitu. Dia langsung kasih tahu gitu. Ya kalau Michela mah slow ya anaknya. Slow, tapi paling kalau ada sesuatu hal yang nyeremin dia lapornya ke ini. Gitu. Kalau ini kan nih aku baru dikasih lagi sama Kak Furi nih, bonekanya. Namanya siapa Kak? Namanya Baby Yosef gitu. Kan Selin pengen yang bayi-bayi, bulat-bulat. Aku tuh kan pencinta anak kecil ya, makanya aku suka boneka yang dikasih Kak Furi tuh aku seneng karena mereka cantik-cantik kayak anak kecil, dan ngurus anak itu emang aku suka dari aku dulu banget, makanya aku punya anak dari 19 tahun tuh aku udah punya anak gitu. Karena emang aku cinta banget sama anak-anak gitu, suka ngurusin gitu. Kalau yang kayak Annabelle mau nggak? Aku sih mau, cuman anak aku apa nggak cerit-cerit kan sebenarnya. Cuman ya kan ada anak kecil aku juga kan, jadi di rumah ada anak-anak juga yang kadang-kadang suka main sama mereka juga gitu. Gitu ya. Ada boneka arwah nih dari Kak Furi yang diadop sama orang, tapi akhirnya nggak betah mau pulang ke Kak Furi lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Oh ada ya? Ada. Kak Furi didatengin lewat mimpi atau gimana? Biasanya saya akan langsung DM orang tua asuhnya. Ada pernah kejadian sering atau berapa? Hanya beberapa? 6 orang selama dari ini? Dari sekian ratus ada 6. Terus ada juga yang sebenarnya anaknya masih betah tapi orang tua asuhnya udah nggak bisa ngurus. Nanti biasanya karena apa? Izin karena faktor ekonomi, misalnya dia mengalami kebangkrutan usaha, atau misalnya dia pada saat adopsi nggak bilang-bilang dulu sama keluarganya, sehingga pada saat ketahuan akhirnya keluarganya minta dibalikin. Makanya kalau adopsi di kita itu harus ada persyaratannya ya, harus izin. Kalau misalnya udah nikah harus izin dari pasangan, kalau belum nikah harus izin dari orang tua. Gitu. Jadi banyak banget yang nakal yang bilang udah izin padahal belum gitu. Jadi anaknya ditaruh di lemari, diumpetin di lemari baju. Pas ketahuan ya kasihan gitu, akhirnya dikembalikan gitu. Oh gitu. Sedih gak mereka? Sedih banget. Sedih gitu. Ya. Tapi sedih. Happy gak sih mereka sama aku jujur? Happy. Oh ya? Happy. Cuman kalau ini kayak udah kayak jadi artis ya, dia seneng ketemu orang banyak. Meskipun kadang bonekanya nggak dibawa, dia suka ikut. Oh gitu ya? Dia seneng mainin make up gitu. Kadang teman-teman aku suka bilang ya, kok muka lo lama-lama mirip kayak boneka lo mirip kayak lo ya gitu, kayak gitu ya. Mungkin karena
aku sayang sama mereka tulus gitu kali ya. Iya, mendoakan betul. mereka terus gitu kali ya. Ya bukan hanya itu, dah semua orang semuanya juga didoain biar sama-sama ya kan. Kita hidup berdampingan di dunia ini, jadi saling menghargai gitu ya, saling sopan santun, saling juga mendoakan gitu ya, biar saling menjaga lah gitu. Betul. Ya, oke Kak Furi, terima kasih udah sharing sama kita nih. Ada gak sih bocoran nih, kira-kira aku sekarang ada cowok gimana gitu? Ada lah cowok. Ya ada 2 orang sih, tapi yang paling serius 1 ya. Oh bakalan married. Wah, ya itu tadi aja, mungkin kalau married off the record dulu kan. Wow. Sayang itu kesempatannya dari Februari sampai September tuh wush gitu. Gitu. Ya. Emang ada yang mau ngajakin married? Ada. Bakal married atau enggak akunya? Celinnya cinta sih kayaknya. Oh masa sih? Ya sudahlah kalau ya udahlah kalau gitu. Thank you Kak Furi, didoain Sama-sama. aja yang baik-baik semuanya, semoga yang baik-baik semuanya diaminin. Amin. Yang buruk-buruk semuanya semoga tidak terjadi, semua berpasrah lagi kembali ke Tuhan. Betul. Tuhan cuma satu ya kan. Jadi gimana cara kita hanya menyembah Tuhan. Betul. Dan ke anak-anak juga cuman anak asuh aja. Anak asuh yang kita asuh, kita doakan seperti Betul. itu ya. Mungkin semasa hidupnya mereka ingin mempunyai orang tua yang baik, ingin mempunyai kayak ada anak yang diadopsi kayak apa gitu kan. Mereka ingin merasakan kasih sayang orang tua, dan mungkin kita juga cuman apa ya? Ya selagi semampunya kita lah. Penyambung doa aja. Iya, penyambung doa. Nah, ada pesan-pesan gak sih yang mau Kak Furi kasih ke semuanya penonton? Ya pesan-pesannya ya, kenapa mau mengoleksi spirit dolls gitu. Jadi Kak Furi ingin menyampaikan bahwa jangan pernah mengharapkan sesuatu dari spirit dolls. Misalnya ingin kaya, ingin bahagia terus percintaannya dan lain-lain. Karena yang namanya rezeki, jodoh, maut itu semuanya diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka hanyalah anak asuh yang dibimbing, diasuh dan didoakan. Itu aja. Oke, pesan-pesan untuk Kak Furi lagi nih, untuk semua penonton menyambung tahun 2022. Iya, pesan-pesannya cuma 2, eling dan waspada, itu aja. Jadi kalau kita sedang disakiti orang, jangan pernah ingin membalas, karena biarkan nanti semesta dan Tuhan yang akan menjawab semua doa-doa kita. Apabila sekarang kita sedang menghina orang, kita sedang menginjak-ninjak orang, jangan bersuka hati. Karena bisa saja keadaan dibalik 180 derajat, tahun 2022 adalah tahun bayar karma. Jadi eling sama waspada. Udah. Amin. Nah buat penonton kalau mau mengadopsi, mungkin mau tanya jawab semua itu kan gak bisa langsung main adopsi, main punya uang langsung bisa adopsi, gak bisa gitu kan Kak ya. Bisa. Harus ada tahapnya kan ya Kak ya, harus diwawancara dulu. Betul. Harus gimana gitu kan ya Kak ya, biasanya siap atau benar tidak siap gitu ya kan. Yeah. Dan ada beberapa juga mungkin kalau mau adopsi bisa nanya-nanya ke Instagramnya Boneka Furi Harun. Furi Harun. Nah ini juga dia ada gelang Selin nih. Iya, jadi buat yang susah tidur. Jadi aku tuh karena suka pakai gelang ini, jadi dikasih nama gelang Selin sama Kak Furi gitu. Iya. Jadi aku suka mix and match gitu gelangnya karena emang lucu ya. Ini bukan dari batu kan, tapi emang bukan. Tapi emang lucu aja gitu. Iya, ini kita bikin khusus, kita doain untuk orang-orang yang sering gangguan tidur, insomnia, capek kerja, sama pemarah ya. Wow. Ya udah kalau gitu, thank you deh. Nah, mau gelang Selin, mau adopt boneka juga, tapi semuanya nggak semudah itu, harus ada tahapnya. Bisa konsultasi langsung ke Kak Furi atau ke adminnya di Boneka Furi Harun. Oke, thank you Kak Furi udah sama-sama Selin. Makasih Kak Furi. Yeah. Thank you, bye. Bye.